Kalau saudara ke Roma, di beberapa sudut kota Roma, masih ada peninggalan keluarganya Simon dari Kirene. Kok bisa? Ngapain mereka ke situ? Ternyata bisnisnya Simon di-expand sama Tuhan. Sampai ke Roma, Italia. Pindah ini keluarga, hijrah. Dan gak cuman sukses as a businessman, enggak. Anak-anaknya sukses. Ya, dalam tanda kutip. Ya, dalam pertobatan orang-orang Roma di Italia. Rufus, salah satu tokoh gereja di Roma. Sampai Rasul Paulus waktu tulis surat, di akhir suratnya dia bilang, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Wih, salam kepada mamanya, yang kayak mama saya sendiri. Istrinya Simon ternyata. Wow. Saya percaya nih kerinduan kita semua. Kita pengen lihat anak-anak kita jadi orang pilihan dalam Tuhan. Saya lihat muka-muka saudara, nggak pengen lihat anak-anak saudara jadi orang pilihan Densus 88. Kami sangat mengucap syukur kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Punya Tuhan Yesus yang menerima kami apa adanya, yang sayang sama kami, bahkan mau mati buat setiap kami. Kami perlu dituntun oleh firman-Mu Tuhan. Kami perlu berjalan dengan sahabat kami setiap hari, yaitu Engkau sendiri. Kami nggak bisa tanpa Engkau. Mari pada sore hari ini di waktu yang singkat bicara buat kami. Bukakan sesuatu yang baru. Kami percaya kami sudah diampuni, kami sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus ambil alih saat ini. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Boleh tepuk tangannya di-extend buat tim Praise and Worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Kalau saudara senang judul khotbah saya sore hari ini adalah God Pleaser. Orang yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kita lihat tatanan masyarakat hari ini, banyak orang-orang yang terjebak dengan people pleaser. Banyak orang-orang yang selalu mau cari pujian dari manusia. Ya, mereka bikin apa saja untuk diterima sama manusia. Tapi sebenarnya firman Tuhan sudah mencatat jauh-jauh hari bahwa kita ini ciptaan Tuhan harus menyenangkan pencipta kita. Karena dia itu sayang sekali sama saudara dan saya. Oke? Saya akan buka banyak ayat, jadi pastikan saudara tidak miss benang merahnya. Yuk, yang pertama Mazmur 37, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Mazmur 37, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26, Alkitab catat begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jelas Alkitab catat buat kita semua bahwa Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, saya mau tanya sama Viva Robinson, orang berkenan bisa jatuh saudara? Bisa ya? Jadi jangan pernah punya pikiran, jangan pernah download di belief system saudara. Kalau udah ke gereja, kalau udah punya Alkitab, kalau udah belajar Alkitab, kalau udah pelayanan, nggak bisa jatuh. Dokter gigi bisa sakit gigi loh. Halo? Dokter jantung kena serangan jantung. Kita nih siapa? Kita pikir kalau udah buka Alkitab, belajar Alkitab, udah pelayanan terus kebal sama dosa. Enggak sama sekali. Kita masih bisa jatuh. Jesse Lantang masih bisa jatuh. Tapi firman Tuhan nggak titik sampai di situ. Ya, koma. Ya, walaupun orang itu jatuh, dia nggak sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tangannya. Lalu pemazmur menambahkan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya minta-minta roti. Justru sebaliknya yang terjadi,
Anak cucu kita akan jadi berkat dimanapun mereka berada. Saya percaya ini adalah kerinduan kita semua. Kita pengen lihat anak cucu kita, mereka jadi berkat buat generasi mereka. Makanya para orang tua yang hadir sore hari ini, sama anak-anak itu cari koneksi, bukan koreksi terus. Cari koneksi, cari hal yang nyambung sama mereka. Kita nih nggak nyambung sebenarnya, beda generasi kan? Nggak nyambung. Tapi cari hal yang nyambung, ngopi bareng, di tempat kopi yang cantik-cantik, ya, duduk di janji jiwa, itu mereka, ya, find connection before correction. Saya suka sedih, ini saya lihat soalnya di gereja terjadinya, bukan di Viva Robinson pokoknya. Ada anak cuma nanya sama papa mamanya, "Pak, Lady Gaga tuh siapa?" Setan, jangan didengar. Kok gitu sih sama anak-anak? Kalau nggak tahu Lady Gaga itu siapa, ngomongnya jangan gitu mana anak. Jangan semua karena kita nggak tahu, kita ngomongnya setan. Belum tentu Lady Gaga itu setan loh. Ya, kalau nggak tahu, bilang mana anak. Daddy nggak tahu, tapi Daddy bisa lah Google nanti. Terus kita ngobrolin sama-sama ya. Gitu dong sama anak-anak, gitu dong sama cucu-cucu. Jangan semua dibilang setan. Itu anak-anak, orang tuanya punya temen. Temen orang tuanya ngomong mani anak. Daddy sama mama kamu orang pinter loh, anaknya berani ngomong sekarang, nggak kayak kita dulu. Ya, anak sekarang berani ngomong, Daddy mama mama orang pinter. Enggak tuh, setiap saya tanya apapun jawabannya setan. Pinter dari mana? Anak-anak kita sekarang udah kebanjiran informasi. So, jangan pernah berpikir mereka tuh bodoh. Dan jangan pernah mencap mereka stroberi. Kita bilang anak-anak kita generasi stroberi. Tahu nggak kenapa mereka dibilang gitu? Karena stroberi itu kelihatan bagus, tapi dipencet doang penyok. Jatuh, hancur. Terus kita bilang, anak-anak kita stroberi. Saya sih nggak terima digituin. Anak-anak kita adalah anak-anak yang luar biasa, sehat, cinta Tuhan, punya masa depan yang luar biasa. Bukan stroberi. Makanya cari koneksi sama mereka, bukan koreksi terus. Cari. Dan saya percaya ini Mazmur 37 bisa terjadi dalam keluarga saudara. Anak cucu kita jadi berkat dimanapun mereka berada. Nah sekarang pertanyaannya gini, definisi orang benar itu sebenarnya seperti apa sih? Gak pernah jatuh kah? Superman kah? Wonder Woman rohani kah? Definisi orang benar itu sebenarnya gimana? Nah saya mau ajak saudara kita lihat apa kata Yesus soal ini ya. Yuk buka sama-sama Lukas pasal yang ke-6. Ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49. Lukas pasalnya yang ke-6. Itu judul perikopnya dua macam dasar. Yesus bilang begini, "Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun." Ayat 49, "Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu" apa saudara? "Segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Yesus jelas bicara buat kita semua, pengikutnya ada dua macam. Dalam mereka membangun dasar kehidupan. Dua macam. Yang pertama, ya, pengikut Yesus, dia bangun dasar kehidupannya di atas mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan Yesus menyamakan orang-orang tersebut seperti orang yang menggali dalam-dalam dasar rumahnya, ya, dan dia taruh batu di situ. Rumahnya dibangun di atas batu. Waktu ada banjir, waktu ada air bah, rumah itu nggak bisa digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Lalu ada tipe kedua. Ya, pengikut Yesus tipe kedua, hobinya cuma mendengar, melakukan nggak suka. Yesus bilang, rumahnya ada, tapi dasarnya pasir. Ya, waktu ada banjir, waktu ada angin ribut, rumah itu kata Yesus segera rubuh. As soon as possible, segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Wow. Saya ini setuju sama statement yang pernah dikeluarkan sama Karl Marx. Saudara tahu Karl Marx? Karl Marx itu salah satu bapak orang komunis. Ya, tolong jangan salah tangkap ya. Saya bukan setuju sama komunis. Saya cuma setuju sama statement yang dikeluarkan sama Karl Marx.
Karl Marx itu ada dua lagi bapak orang komunis, Lenin sama Stalin. Nah, Karl Marx dalam bukunya, dia tulis kalimat begini yang saya setuju. Agama telah menjadi candu untuk orang banyak. Saya setuju banget. Dia gunakan kata candu. Saudara tahu kata candu? Candu itu sebuah zat yang ada di rokok, minuman keras, sama narkoba. Candu. Banyak banget orang Kristen suka DM, WhatsApp, ngomong gini, Pak, dilarang merokok kan nggak ada di Alkitab. Betul, emang nggak ada dilarang merokok. Dilarang merokok cuma ada di pom bensin. Betul kan? Hah? Alkitab nggak ada ayat dilarang merokok, nggak ada. Tapi begini, di dalam rokok ada zat namanya candu. Cara kerjanya gimana? Waktu orang isep rokok, ya dia inhale, zat candu akan langsung masuk ke dalam otak orang tersebut, dan otak orang tersebut akan memerintahkan seluruh badan untuk tambah lagi. Makanya orang kalau ngerokok sifatnya increasing kan? Hari ini 1 hari 1 batang, besok 1 hari 3 batang, bulan depan 1 hari 1 bungkus 20 batang. Dan waktu mau kembali ke 1 hari 1 batang, nggak bisa tiba-tiba. Dan ini akhirnya terkenal dengan istilah kecanduan. Dan waktu kita kecanduan, itu masalah kita. Melawan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, kamu jangan dibelenggu sama apapun dari dunia ini. Minuman keras. Candunya lebih keras lagi. Kita minum sama cara kerjanya. Tambah lagi, minum. Tambah lagi, mana? Tambah minuman keras terus, apa yang terjadi? Mabok. Yang lain belaga nggak tahu kayaknya nih, ha? Orang kalau mabok, dia lagi pindah dari alam realita ke alam halusinasi. Orang kalau mabok. Misalnya di alam realita, dia baru diputusin pacarnya. Waktu dia lagi mabok, di alam halusinasi, sepertinya dia lagi pelukan sama pacarnya, padahal yang dipeluk tembok. Lagi mabok soalnya. Nah, waktu kadar alkoholnya mulai hilang, dan semakin hilang, orang tersebut harus kembali ke alam realita, dan dia tetap menemukan pacarnya sudah meninggalkan dia. Kenapa saya bilang saya setuju mas statementnya Karl Marx ini? Karena banyak banget orang Kristen. Nih, Viva Robinson nggak ada nih ya. Karena banyak banget orang Kristen, kalau datang kebaktian, kayak pindah dari alam realita ke alam halusinasi. Pindah-pindah doang. Kita tuh kebaktian kayak nyandu doang. Untuk memuaskan darah agamawi kita. Kayak nyandu. Karena begini, di kebaktian, yang di depan suka nanya, ada sukacita, amin. Kalau di kebaktian, amin. Gitu. Selesai terima doa berkat, ternyata kita nggak sukacita. Kita tetap mau balas dendam sama suami. Kita tetap kepahitan sama istri. Ya, kita tetap nggak bisa ngampunin. Kita nggak pernah punya sukacita yang sesungguhnya. Tapi kebaktian, amin. Gitu. Semua diberkati, tempat kebaktian, amin, amin semuanya. Selesai terima doa berkat, mental kita bukan mental orang yang diberkati. Ternyata, sekali lagi di Viva Robinson nggak ada. Saya ketemu di gereja lain. Ya, ternyata orang Kristen begini, kebaktian kayak nyandu doang. Saya nggak pernah menyalahkan saudara ikut kebaktian. Tapi begini, ya, aturan mainnya sebenarnya di kebaktian, dengerin firman Tuhan. Selesai terima doa berkat, coba lakukan apa yang kita sudah dengar. Seharusnya gitu hidupnya orang Kristen. Hah? Lumayan yang amin 2 orang. Di kebaktian, karena banyak orang cuman kebaktian, cuman gitu aja akhirnya. Ya, kebaktian lo, biar kalau nanti nelen ikan nggak keselak madurinya. Gitu. Kita cuman muasin darah agamawi kita. Dan kita nggak pernah transformasi sebenarnya waktu kita ikut kebaktian. Kita nggak mengizinkan firman Tuhan merubah kita. Makanya banyak orang Kristen akhirnya cuma hobi mendengar saja. Dan Alkitab sudah catat, di hari-hari terakhir, banyak orang akan ngundang guru-guru hanya untuk memuaskan telinga mereka. Be careful. Ya, be careful. Saya ngelihat gereja Tuhan lagi diserang sama roh bioskop. Saudara tahu bioskop? Bioskop tuh cara kerjanya gini, filmnya bagus, penuh, filmnya kosong, filmnya jelek, kosong langsung. Bioskop. Dan gereja lagi kayak gitu loh. Pembicaranya dari luar negeri penuh. Pembicara dari pedalaman, pendeta Dono, nggak ada yang mau datang. Dan kita pikir, ya, lawatan Tuhan tergantung sama pembicara. Makanya banyak orang Kristen jadi mengidolakan pembicara. Viva Robinson jangan ya. Idola cuma satu, Tuhan Yesus, bukan pendeta.
Bukan pendeta. Awatan Tuhan gak ada urusan sama pembicara. Mana Pak buktinya? Coba lihat Alkitab baik-baik. Yesus datang di Nazaret. Yesus loh yang datang. Di Nazaret tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Penduduk Nazaret dengerin Yesus, tapi mereka menolak untuk melakukan. Mereka gerasa-gerusu kan. Ini anaknya Ucup sama Maria dulu kan? Ini anak tetangga kita nih, udah gede aja, gondrong kok khotbah-khotbahin kita. Mereka nggak terima dikhotbahin sama anak tetangga. So nothing happen. Nggak terjadi apa-apa di Nazaret. Tapi saudara masih ingat nggak? Di perjanjian lama ada cerita. Seorang pembicara datang di sebuah kota. Tidak naik pesawat, tidak naik mobil, tidak naik Grab, tidak naik Bluebird. Dia datang di kota tersebut, dimuntahin dari mulut ikan, baru dikerem 3 hari. Namanya pendeta Yunus. Bisa bayangin nggak bau badannya? Nggak karuan pasti. Model rambutnya? Nggak karuan. Khotbahnya? Lihat baik-baik, melanggar ilmu homiletika. Khotbahnya, biasa khotbahnya. Tapi anehnya, satu kota Niniwe dilawat sama Tuhan. Kenapa? Bukan karena pembicaranya. Karena penduduk Niniwe hari itu, mereka mau melakukan apa yang mereka sudah dengar. Jadi ternyata lawatan Tuhan terjadi, bukan karena pembicara, tapi karena kita memutuskan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ternyata definisi orang yang berkenan di mata Tuhan seperti ini. Ya, mereka bisa jatuh, tapi mereka memutuskan saya tetap mau melakukan firman Tuhan. Saya nggak mau pura-pura, nggak mau munafik, ya, nggak mau main sandiwara. Saya tetap mau melakukan firman Tuhan. Itu orang yang dikenan sama Tuhan. Mereka bisa jatuh, tapi mereka nggak do stupid things waktu mereka baru jatuh. Mereka tetap mencari Tuhan balik. Kita nih orang Kristen perlu belajar dari Grab driver ya. Grab driver itu kalau nyasar, mereka telepon, ini nggak sesuai titik. Saya mau sesuai titik. Kita, maksud saya gini, kita tuh nyasar normal, saya pun bisa nyasar. Tapi balik dong sesuai titik. Balik. Jangan udah nyasar terus main sandiwara. Tuh kebiasaan orang Kristen, di Viva Robinson nggak ada. Kebiasaan banget orang Kristen. Nyasar, kita malah pakai topeng. Ya, jadi aktor, jadi aktris, kita pura-pura, kita baik-baik saja. No, don't do that anymore. Nyasar itu normal, tapi balik ke posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Balik. Ini definisi orang yang berkenan di mata Tuhan. God pleaser. Nah, sore hari ini, karena ini kebaktian terakhir, mungkin saya selesai jam 8 malam. Yang amin cuma 1, jadi 12 menit lagi saya selesai. Saya akan kasih cerita tentang 2 orang. Ya, satu cuma mendengar saja, satu lagi mendengar dan melakukan. Dan kita akan lihat hasil akhirnya dari 2 orang ini. Yuk, buka sama-sama Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-25. Lukas 23, ayat 25. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu, sesuai dengan tuntutan mereka. Tapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan apa, saudara? Ayat ini bicara tentang Pilatus. Saudara tahulah ceritanya Pilatus. Saya mau tanya, Pilatus tahu yang benar nggak? Coba jawab. Tahu. Pilatus tahu nggak Yesus nggak ada salahnya? Tahu. Tapi ayat ini kasih konfirmasi buat kita semua. Pilatus menyerahkan Yesus untuk diperlakukan semau-maunya. Saudara sadar nggak, orang Kristen yang kayak Pilatus banyak loh sampai hari ini. Robinson nggak ada. Kita tahu yang benar. Kita hafal ayat. Kita dikhotbahin udah ribuan kali dalam setahun kita dikhotbahin. Kita tahu yang benar, kita tahu. Tapi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, seringkali tanpa kita sadari, kita memperlakukan Yesus semau-maunya kita. Ya, kita dalam melakukan firman Tuhan, kita tebang pilih. Tebang pilih. Saya mau melakukan kalau itu menguntungkan buat saya. Kalau tidak menguntungkan, saya nggak akan lakukan. Tebang pilih. Kita memperlakukan Yesus semau-maunya kita. Saudara, cerita Pilatus itu nggak banyak di Alkitab. Tapi kalau saudara rajin baca buku Romawi, sejarah Romawi, ternyata akhir hidupnya Pilatus itu mengenaskan. Ada 2 tafsiran. Yang pertama, dia bunuh diri di Swiss. Dekat kota Zurich, ada namanya kota Luzern. Ya.
Dia naik ke gunung, dia lompat dari situ. Nah, gunung itu sampai hari ini dinamakan Gunung Pilatus. Sampai hari ini. Karena tafsiran mengatakan, ya, Pilatus habis dia menyerahkan Yesus, dia merasa bersalah dan dia commit suicide. Bunuh diri. Tafsiran pertama. Tafsiran kedua, Pilatus ini ternyata ketahuan korupsi, ditangkap KPK. KPK zaman itulah. Dan akibat dia ketahuan korupsi, dia dijatuhi hukuman mati, dipenggal kepalanya. Jadi dua tafsiran buat Pilatus, dua-duanya mengenaskan akhir hidupnya Pilatus. Oke? Sekarang kita lihat ayat berikutnya, ayat 26. Ada orang lain muncul. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon. Dari mana, saudara? Kirene. Yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ayat ini berbicara tentang seorang yang namanya Simon. Dari mana tadi? Kirene. Yuk kita ulang pelajaran geografi 3 menit ya. Saya mau tanya, peristiwa penyaliban Yesus terjadi di kota mana? Yerusalem, betul. Negaranya? Israel. Benuanya? Asia, betul banget. Kirene itu bukan di Israel. Kirene ada di negara yang namanya Libya. Sebelahnya Mesir. Benuanya Afrika. Betul banget. Nah, yang saudara mesti tahu begini. Orang zaman itu kalau bisa traveling antar negara, apalagi antar benua, dia masuk hitungan konglomerat. Orang kaya raya. Kalau bisa traveling sampai antar negara. Terus Simon ngapain ada di Yerusalem? Ternyata hari itu Simon ada di Yerusalem sebagai turis. Emang ada tourist attraction di Yerusalem? Ada. Perayaan Paskah. Perayaan Paskah itu jadi tourist attraction zaman itu. Karena memang seru. Dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai hari ini kalau Paskah itu seru. Ya, kita hari ini cari telur gitu-gitu kan. Ya, dan lain sebagainya. Seru kalau Easter. Nah, Simon lagi jadi turis. Bayangin nggak? Lagi turis, jadi turis. Kita kalau jadi turis gimana sih? Foto-foto kan? Ya, IG story, selfie-selfie. Yerusalem bagus ya. Tiba-tiba didatengin tentara Romawi, suruh bantuin orang yang mau dihukum mati. Kira-kira gimana ya? Saudara mendarat di Bali, mau keluar dari airport Ngurah Rai, dihadang sama Brimob. Padahal saudara lagi mau liburan. Pikirannya udah Karya Rebo, Warung Made, udah gitu-gitu pikirannya. Ya, Ubud, Nusa Dua, tiba-tiba Brimob. Ikut kami, kenapa? Ikut kemana? Ke LP Kerobokan. Bantuin kami orang yang kami akan eksekusi. Kira-kira gimana saudara? Enak aja, saya nggak kenal, pasti gitu kita. Dan itu normal, kita begitu. Kita bereaksi seperti itu normal banget. Enggak, saya mau liburan. Saya nggak akan ke LP Kerobokan, Pak. Tapi Simon, tidak ada ayat yang menyatakan Simon keberatan. Dia langsung pikul salibnya Yesus. Emang Simon tahu apa soal Yesus? Kalau saudara pelajari Alkitab baik-baik, selama 3,5 tahun Yesus melayani, kabar soal Yesus tersiar di Asia Kecil dan Afrika bagian utara. Kita selalu membahasnya Mesir doang. Kita lupa tetangganya Mesir, namanya Libya. Kedengeran sampai di situ. Ya, Afrika bagian utara, Asia Kecil, Mesir dan Libya. Makanya di hari Pentakosta, banyak orang-orang Kirene itu datang. Karena udah dengar soal Yesus. Oke? Dia udah dengar Simon, ada orang dari Galilea, sembuhin orang sakit, bangunin orang mati, bikin banyak mujizat, dia udah dengar. Dan waktu dia datang, dia ketemu sama orangnya. Dan sudah babak belur wajahnya. Tubuhnya udah hancur. Simon kebalikannya Pilatus. Orang yang mau diperlakukan Yesus semau-maunya Yesus. Simon. Yang model kayak Simon banyak di Viva Robinson. Yang model Pilatus nggak ada soalnya di sini. Saya ngerti, ngampunin itu nggak mudah. Saya ngerti. Tapi karena Yesus yang suruh, saya mau ampuni. Saya ngerti banget. Seringkali kita nih nggak ngampunin, kita cuman neglect. Neglect itu kayak kita beresin gitu loh. Ya, banyak orang kalau sakit hati, unfollow aja nih orang, delete kontak. Itu namanya neglecting, bukan forgiving. Ya,
kita nggak beresin itu masalah. Dengan unfollow, saudara nggak apa-apa mau unfollow segala macam. Tapi pastikan kita mengalami pemulihan hati. Pastikan itu baik-baik. Karena waktu kita unfollow, delete kontak, terus 7 bulan kemudian kita papasan sama itu orang di Plaza Indonesia. Kita udah pulih? Ternyata belum. Kita keluar tanduknya langsung kan. Duduk makan siang, enggak, saya nggak mau makan. Kenapa? Emosi lihat tuh orang. Ternyata kita belum beres. Belum beres, karena kita praktekin bukan forgiving, tapi neglecting. Ampuni itu nggak enak, mengampuni orang. Tapi karena Yesus yang suruh. Ampuni orang yang nyakitin saudara. Ampuni. Jadilah seperti Simon dari Kirene, yang mau diperlakukan Yesus semau-maunya Yesus. Dan ternyata surga nggak tinggal diem. Simon sama kayak Pilatus, namanya nggak banyak di Alkitab. Tapi ada beberapa ayat yang membuktikan bahwa Tuhan menyertai orang ini. Yuk, yang pertama kita lihat Markus 15 ayat 21. Markus 15 ayat yang ke-21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan siapa saudara? Rufus yang baru datang dari luar kota. Lihat, semua penulis yang nulis soal Simon selalu dipertegas dari luar kota. Ya, karena orang dari luar kota selalu orang kaya raya, dipertegas makanya sama penulis-penulis Injil. Oke? Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Oh, ternyata di ayat ini kasih konfirmasi, Simon ini family man, punya 2 anak laki, Alexander dan Rufus. Pasti ada istrinya dong. Nggak mungkin Simon lahirin 2 anak ini sendiri. Ya, ternyata he's a family man. Dan saudara tolong ingat ini baik-baik. Injil Markus adalah Injil yang spesifik ditulis buat gereja Roma. Jadi Markus habis tulis ini nggak dikasih ke gereja di Yerusalem, nggak. Tapi Markus langsung pergi ke JNE, dikirim ke Roma. Apalah dulu namanya itu ya? Hah? Dikirim gulungan-gulungan kitab tulisan-tulisannya Markus, dikirim ke gereja Roma. Sekarang saya mau ajak saudara kita lihat Roma 16 ayat 13. Ini bukti Tuhan nggak tinggal diam sama Simon dari Kirene. Roma 16 ayat 13. Salam kepada siapa saudara? Orang pilihan dalam, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Rufus yang disalamin Rasul Paulus ternyata anaknya Simon dari Kirene. Tunggu Pak. Tadi kan di Libya ya Pak, mereka ya Pak. Terus di Yerusalem kan. Kok sekarang di Roma? Ya. Tempat markasnya AS Roma. Kok bisa di situ? Negaranya Itali, benuanya Eropa. Kok bisa ada di situ? Nanti kalau saudara ke Roma, amin saudara? Berangkatlah yang ngomong amin. Yang amin kedua telat. No, semua berangkat ya. Semua dapat visa Schengen. Ya. Kalau saudara ke Roma, di beberapa sudut kota Roma, masih ada peninggalan keluarganya Simon dari Kirene. Kok bisa? Ngapain mereka ke situ? Ternyata bisnisnya Simon di-expand sama Tuhan. Sampai ke Roma, Itali. Pindah ini keluarga, hijrah. Dan gak cuman sukses as a businessman, enggak. Anak-anaknya sukses. Ya, dalam tanda kutip. Ya, dalam pertobatan orang-orang Roma di Itali. Rufus, salah satu tokoh gereja di Roma. Sampai Rasul Paulus waktu tulis surat, di akhir suratnya dia bilang, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Wih, salam kepada mamanya, yang kayak mama saya sendiri. Istrinya Simon ternyata. Wow. Saya percaya nih kerinduan kita semua. Kita pengen lihat anak-anak kita jadi orang pilihan dalam Tuhan. Saya lihat muka-muka saudara, nggak pengen lihat anak-anak saudara jadi orang pilihan Densus 88. Orang pilihan KPK. Kita nggak pengen anak-anak kita digituin kan? Kita pengen lihat anak-anak kita jadi orang-orang pilihan dalam Tuhan. Masih ingat Mazmur 37 tadi? Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, nggak sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah aku melihat ada orang benar ditinggalkan. Atau anak-anaknya minta-minta roti. Justru sebaliknya, anak cucu mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ini terjadi. Terjadi buat keluarganya Simon. Saya percaya akan terjadi untuk keluarganya saudara-saudara juga. Amin saudara. Jadi definisi orang berkenan adalah definisinya namanya adalah orang yang mendengar dan melakukan. Bukan nggak pernah jatuh,
Bukan nggak pernah nyasar. Kita pasti nyasar. Tapi putuskan untuk mau melakukan firman Tuhan. Waktunya udah habis, boleh satu ayat lagi? Boleh ya? Oke, ini ayat terakhir, Ulangan 32 ayat 11. Ayatnya doang terakhir, tapi pembahasannya masih lama. Ulangan 32 ayat 11 dan 12 bagian depannya saja. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Saya pertama kali baca ayat ini saya nggak ngerti, karena ini nyanyiannya Musa. Jadi Musa lagi nyanyi, tiba-tiba di antara lirik nyanyiannya keluar kalimat-kalimat ini. Saya nggak ngerti. Sampai satu hari saya dapat DVD keluaran Discovery Channel atau Animal Planet, saya lupa. Ya, DVD ini asli ya, bukan bajakan. DVD ini cerita tentang burung Raja Wali. Waktu saya nonton, saya kaget. Ayat ini 100% akurat. Ayat ini. Ya. Jadi Raja Wali, kalau anak-anaknya mau lahir, telur-telurnya ini dibawa ke tebing yang super tinggi sama mamanya. Dan mamanya mulai membangun, men-set up sebuah sarang. Diameternya gede banget. Dan sarang Raja Wali terdiri dari 3 layer, 3 bagian. Yang pertama, duri-duri. Yang kedua, daun-daunan. Yang ketiga, bulu-bulu dari sayap mamanya. Dan telur-telurnya ditaruh situ. Saudara tahu nggak? Nggak ada satupun makhluk hidup yang berani deketin sarang itu. Lihat mamanya aja udah males. Sangar banget mamanya soalnya. Manusia aja menelitinya dari jauh pakai tele. Dari jauh. Dan akhirnya lahir nih, menetas telur-telurnya. Dan saudara kalau lihat bayi Raja Wali, itu nggak ada bedanya sama bayinya ayam. Nggak ada bedanya. Sama persis. Sama persis. Dan ini anak-anak Raja Wali, mereka ada di tempat yang tinggi, dan sarang itu super canggih. Malam mereka nggak kedinginan, siang mereka nggak kepanasan. Dan mereka hidupnya super nyaman. Ya, nangis dikit makanan datang. Nangis dikit, GoFood datang, antar minuman. Nyaman hidupnya, nyaman. Nah, satu hari, size tubuh anak-anaknya mulai sama mamanya. Tapi bedanya mamanya terbang, anaknya bobok terus. Padahal size-nya udah sama. Nah, mamanya mulai nih. Ya, kayak Ulangan 32 ayat 11. Menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Digoyangin mamanya. Anak-anak pikir mereka dinina boboin. Makin tidur semuanya. Mamanya goyangin terus. Apa yang terjadi? Bulu-bulu mulai jatuh semua. Daun-daun mulai jatuh semua. Tinggal apa? Duri. Waktu tinggal duri, mamanya stop goyangin. Waktu mamanya stop goyangin, anak-anak bangun tidur. Ternyata mereka udah gak nyaman tinggal di rumah. Ya, kanan, kiri, depan, belakang ketusuk sama duri. Dan si bungsu mulai ngomong sama kakak-kakaknya, "Kak, gak enak sekarang di rumah, mama gak sayang lagi sama kita." Bungsu tuh berandalan memang. Ya, saya bungsu soalnya. Dan kakak-kakak suka dengerin lagi sama yang bungsu kan. Kita keluar aja dari rumah. Kakak-kakaknya nurut. Mereka keluar, mereka gak sadar. Mereka ada di tempat yang tinggi. Waktu mereka keluar, semua kakak beradik, belum ada yang bisa terbang. Langsung semua jatuh ke bawah. Ya. Waktu mereka jatuh ke bawah, kalimat kedua di ayat 11 tadi. Mamanya melayang-layang di atas anak-anaknya. Ini dalam keadaan anaknya lagi jatuh. Mamanya mencelok sana, mencelok sini, kayak nggak peduli mamanya. Itu kalau anaknya bisa teriak pakai bahasa Indonesia, anaknya mungkin teriak, "Mama jahat." Banyak yang nonton film nih gue nih, hah? Itu kalau zaman sekarang anak lagi sakit, mama nongkrong di mall, kira-kira kayak gitulah. Hah? Kalau zaman sekarang. Nah, waktu anak-anak Raja Wali sudah dekat sama dataran di bawah, pasrah semua. "Kak, matilah kita, Kak." Ya udah, Dek, pasrah kita. Waktu mereka lagi pasrah, mamanya ngambil keputusan untuk jemput mereka. Mamanya jemput, tahu nggak caranya gimana? Mamanya nukik ke bawah, sayapnya ditutup, sayapnya nggak dibuka. Akibat sayapnya ditutup, kecepatan mamanya melebihi kecepatan anak-anaknya. Perbandingannya udah kayak F1 sama bajai. Kenceng banget mamanya. Di DVD itu kenceng banget mamanya nukik ke bawah. Sampai di bawah, ternyata mamanya sampai duluan. Dia buka kepaknya, sayapnya, dia jemput satu persatu anak-anaknya. Gak ada yang terlambat. Baru dia bawa terbang nih anak-anak. Terus ayat 12 mengatakan, demikianlah Tuhan sendiri
menuntun dia. Mazmur tadi bilang apa? Aku jatuh, tapi nggak sampai tergeletak. Cara Raja Wali diajarin terbang mamanya gitu, dijatuhin dulu. Persis sama Tuhan sama kita. Kayaknya kita jatuh, kepleset, kayaknya ada masalah, dan kayak gitu-gitu kan. Tapi seringkali kita mikir, Tuhan terlambat. Tapi saya mau yakinkan saudara, Tuhan nggak pernah terlambat. Dia tahu waktu yang terbaik, indah pada waktunya, dia tahu. Itu Tuhan kita. Dan Raja Wali, satu-satunya makhluk hidup yang bisa lihat matahari. Kita nggak bisa kan? Makanya pakai kacamata hitam, manusia. Raja Wali punya musuh, saudara bisa Google. Ya, namanya burung Andes, jelek banget tuh burung. Tapi sayapnya kalau dibuka lebih gede dari tangan saya kalau begini. Andes vulture namanya, botak kepalanya. Raja Wali kalau udah dicakar sama burung Andes, ya udah berdarah, Raja Wali langsung terbang ke arah matahari. Dan burung Andes nggak bisa ngejar, karena burung Andes rabun matahari. Nggak bisa ngejar. Raja Wali selamat terbang ke arah matahari. Dan Raja Wali waktu udah mau mati, dia akan kembali ke tempat kelahirannya, di tebing yang tinggi. Ngapain? Cuman ngeliatin matahari, sampai tiba hari kematiannya. Wih, heroik loh. Dari dia belajar terbang, dia berantem sama musuhnya, sampai dia mati. Heroik semua. Beda sama ayam kan? Ayam, saudara mau ajarin ayam terbang, sampai dia tumbuh gigi sekalipun, dia nggak mungkin bisa terbang. Dan ayam matinya selalu mengenaskan. 8 potong atau 10 potong, Bu? Paha jadi 2, paha atas, paha bawah. Dada juga 2, dada mentok, dada tulang. Ngeri loh ayam matinya. Dan ayam perginya, karirnya kemana? Ketebak banget. Lokal, Nyonya Suharti. Internasional, KFC. Udah, di situ-situ aja terus ayam. Raja Wali, saudara, apa yang kita nggak pikirkan, nggak pernah timbul dalam hati, justru Tuhan akan siapkan buat saudara dan saya. Orang-orang yang mengasihi dia. Tuhan lihat saudara dan saya sebagai Raja Wali. So, jadilah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa jatuh, tapi senangkan hati Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Jangan cuma dengerin, lakukan firman Tuhan. Jadilah God pleaser, orang-orang yang selalu berkenan di mata Tuhan. Itulah Viva Robinson, jam 5 sore. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Kenceng banget kalau gitu-gitu namanya. Please, worship leader kita.